Baik, pada video kali ini adalah seri daripada usaha, energi, dan daya ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai usaha dan energi. Sedangkan untuk daya mungkin nanti saya sambung di video selanjutnya. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan kita mengenai usaha dan energi. Oke, yang pertama dulu kita akan membahas mengenai usaha atau kerja ya. Jadi pada beberapa literatur fisika dia menyebutnya sebagai kerja. Nah, bisa juga kita terjemahkan seperti dari bahasa Inggris ya, yaitu work. Inilah alasan kenapa usaha itu dia disimbolkan dengan huruf W besar ya. Untuk lebih mudah memahami apa itu usaha atau kerja, coba kita perhatikan gambar berikut ini. Oke, saya memiliki sebuah gambar seorang anak yang sedang mendorong sebuah meja ya. Nah, ceritanya si anak ini memberikan gaya dorongan kepada meja sehingga meja berpindah sejauh 5 meter. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh anak ini bisa kita sebut sebagai usaha. Oke, ada beberapa hal penting yang perlu kita garis bawahi di sini. Yang pertama, anak ini dia melakukan dorongan ya, atau dia memberikan gaya. Nah, ini yang pertama dia memberikan gaya ya, atau F. Nah, kemudian setelah diberikan gaya, benda ini dia berpindah. Nah, berpindahnya di sini boleh kita sebut sebagai delta S atau juga kita sebut sebagai delta X karena dia berpindah di sumbu X ya, sejauh 5 meter. Nah, dari dua hal inilah kita bisa menyimpulkan yang dinamakan sebagai usaha. Jadi yang pertama, usaha tadi dia timbul karena adanya gaya dorong ya. Kemudian setelah itu terjadi perpindahan. Sehingga secara matematis usaha ini kita bisa tuliskan rumusnya F W sama dengan F dikali delta S ya. Ini adalah rumus daripada usaha. Nah, dari gambar ini ada yang menarik nih. Andaikan mejanya tidak bergerak ya, walaupun diberikan gaya. Maka jika dia nol ya, ini perpindahannya nol, maka otomatis usaha yang dia lakukan itu bernilai nol atau tidak ada usaha. Nah, jadi kalau bendanya tidak bergerak, maka tidak ada usaha, walaupun dia diberikan gaya. Jadi syaratnya ada usaha, itu bendanya harus benar-benar berpindah. Saya berikan contoh lain seperti ini. Oke, saya punya gambar lagi nih. Ini adalah seorang atlet angkat besi, ya. Seperti yang kita tahu, ini adalah atlet kebanggaan Indonesia, Eko Yuli Irawan, ya. Dia adalah atlet angkat besi. Nah, dia ceritanya dia sedang mengangkat besi ya dari bawah ke atas. Nah, pada kasus ini, kalau pada saat dia menahan seperti ini, walaupun dia menahan selama 10 menit ya, dan menghabiskan gaya yang besar, tetapi apa namanya barbelnya tetap berada di atas ini, maka bisa dikatakan ini dia tidak melakukan usaha. Tetapi Eko Yuli ini dia sedang melakukan usaha ketika dia memindahkan dari bawah ya. Jadi barbelnya dari bawah diangkat ke atas. Nah, ini dia melakukan usaha nih sampai di atas ini. Tapi kalau dia posenya seperti ini, dia menahan seperti ini, maka bisa dikatakan dia tidak melakukan usaha. Jadi cukup jelas ya. Jadi syarat usaha tadi dia harus apa namanya bendanya berpindah ya. Jadi syaratnya adalah ini. Nah, usaha sendiri itu biasanya satuannya adalah joule. Jadi saya tuliskan di sini ya. Nah, jadi usaha dirumuskan dengan W ya. Satuannya joule, F ini adalah gaya, kemudian delta S adalah jarak. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini, karena di sini ada gaya ya, maka hukum 2 Newton berlaku ya. Jadi kalau kita pecah, rumus ini bisa berubah menjadi uh, W sama dengan M dikali A dikali delta S. Ini boleh ya, jadi seperti ini juga boleh.
Oke, lalu bagaimana misalkan ya ada gaya yang bekerjanya pada benda ini tidak searah dengan arah perpindahan benda. Nah, mungkin ya terjadi seperti itu ya. Contohnya seperti ini nih. Misalkan saya punya balok ya berada pada sebuah lantai. Nah, yang kemarin ya mirip dengan video kemarin. Nah, tetapi dia ditarik ke arah sini ya dengan gaya F misalkan dia nariknya ke sini, maka terbentuk sudut ya. Nah, bagaimana rumusnya? Nah, secara sederhana rumusnya akan kita rubah ya menjadi yang F ini kita proyeksikan dulu nih, dia geraknya kemana arahnya. Nah, pasti geraknya ke arah sini ya kan. Nah, maka yang di sini ya namanya adalah Fx ya biasanya ya. Nah, Fx ini sendiri biasanya adalah nilainya F kali cos theta. Maka rumus usaha yang ini tadi ini akan berubah menjadi W sama dengan F-nya kita ganti menjadi Fx menjadi F dikali cos theta dikali delta S. Oke, jadi rumusnya tinggal berubah nih jadi seperti ini. Mudah sekali ya kira-kira. Oke, itu adalah mengenai usaha. Lalu kita akan lanjut mengenai energi. Oke, apa itu energi? Nah, secara sederhananya sih energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau lebih gampangnya lagi, energi itu adalah sesuatu yang bisa mengakibatkan sebuah benda bergerak, misalkan seperti itu. Itu adalah yang dimaksud dengan energi. Nah, energi ini banyak sekali macamnya ya. Salah satunya kalau dari jenisnya ya macam-macam nih. Ada energi listrik, energi mekanis, energi kimia dan seterusnya. Banyak sekali ya. Energi kalor dan seterusnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tiga energi yang utama, yaitu yang pertama adalah energi mekanik ya. Nah, kemudian yang kedua kita akan mempelajari energi kinetik ya. Kemudian yang ketiga adalah energi potensial. Nah, ada tiga energi ini yang akan kita coba pelajari. Untuk energi-energi selanjutnya nanti kan kalian dapatkan di seri selanjutnya. Konsep energi ini saya yakin kalian juga sudah menerima di bangku SMP sebelumnya, jadi sangat mudah sekali, kita tinggal mengulang saja. Nah, yang pertama akan saya sebutkan yaitu energi kinetik ya. Kita akan bahas yang pertama energi kinetik. Oke, coba kamu perhatikan gambar di bawah ini ya. Ini ada seorang anak, dia sedang bermain dengan panah. Nah, setelah panahnya ditarik, kemudian dia lepas ya panahnya. Nah, panah ini bergerak ya. Nah, panah yang bergerak ini dia sedang memiliki energi kinetik ya. Atau saya simbolkan EK. Nah, panah yang bergerak ini ya, inilah yang dinamakan sebagai energi kinetik. Jadi, energi kinetik ini adalah energi yang timbul ketika benda sedang bergerak. Oke, jadi energi kinetik adalah energi ketika benda bergerak. Nah, dalam kasus ini adalah panahnya. Nah, rumus dari energi kinetik itu dirumuskan EK sama dengan setengah mv kuadrat. Oke, di mana EK sendiri adalah energi kinetik, kemudian m itu adalah massa, satuannya kilogram ya. V itu adalah kecepatan, satuannya meter per second. Oke, itu adalah energi kinetik. Selanjutnya kita akan bahas mengenai energi potensial. Oke, untuk energi potensial sekarang perhatikan saya punya pohon ini. Ceritanya saya punya pohon mangganya sudah berbuah dan buahnya tiba-tiba jatuh karena sudah matang, jatuh ke bawah sini ya kira-kira ya mangganya. Nah, mangga yang jatuh ini ya karena ketinggiannya tadi jatuh ya karena dia punya ketinggian ya di sini ya. Inilah yang disebut sebagai energi potensial. Jadi, saya ulang ya, energi potensial itu adalah energi yang timbul atau yang ada ya berkaitan dengan ketinggian benda. Ini berkaitan dengan posisi atau ketinggian benda. Semakin tinggi pohonnya ini, semakin besarlah energi potensialnya. Oke, lalu rumusnya apa nih? Nah, energi potensial itu
simbolkan EP, sama dengan M dikali G dikali H. Nah, keterangannya saya tuliskan di sini nih. Nah, EP energi potensial ya, satuannya joule, M itu adalah massa benda, satuannya kilogram, G percepatan gravitasi ya, satuannya meter per sekon kuadrat. Ini nilainya nanti bisa 10 meter per sekon kuadrat atau 9,8 meter per sekon kuadrat, tergantung soal yang kamu temui. H adalah ketinggian bendanya. Jadi kesimpulannya, energi potensial semakin tinggi dia benda ini berada, maka semakin besarlah energi potensial daripada benda tersebut. Oke, untuk materinya kira-kira cukup mudah. Nah, bagaimana dengan latihan soal? Oke, kita langsung latihan soal saja. Oke, soal pertama, perhatikan gambar berikut. Nah, untuk memindahkan benda sejauh 10 meter ya, kemudian gaya F melakukan usaha sebesar 100 joule. Dalam ini besar gaya adalah, oke, bagaimana caranya? Kita tulis dulu diketahui ya. Nah, yang pertama dia apa itu? Delta S ya. Delta S-nya adalah 10 meter benda nih ya, sejauh 10 meter. Kemudian usaha itu adalah W sama dengan 100 joule. Nah, kemudian ditanya adalah F atau gayanya. Oke, ini gampang sekali ya. Nah, tetapi ada yang perlu kalian ingat di sini. Oke, di sini ada sudut nih. Nah, sudut yaitu theta sama dengan 60 derajat. Oke, ingat kalau dia menggunakan sudut, maka ini harus kita gambarkan ke sumbu X ya. Nah, berarti di sini ada Fx yang nilainya kalau kita menggunakan perbandingan trigonometri seperti pada video sebelumnya, maka nilainya adalah F cos theta. Maka dia kalau kita mau mencari nilai F-nya ya. Nah, oke, tinggal kita hitung sama-sama ini. Berarti jawab di sini ya. W sama dengan F cos theta dikali delta S. Oke, W-nya adalah 100 ya kan. Kemudian F-nya yang ditanya cos. Nah, cos-nya adalah cos 60 derajat dikali delta S adalah 10 meter. Nah, berarti 100. Nah, cos 60 ini adalah setengah. Kalian bisa lihat sudut istimewa ya, dikali 10. Nah, berarti 100 sama dengan F 5 ya. Setengah dikali 10, 5. Berarti F adalah, ini 5F ya, berarti 100 per 5. Nah, saya tuliskan di sini. Berarti F 100 dibagi 5 adalah 20 Newton. Oke, mudah sekali ya soal yang pertama ini. Kita lanjut soal berikutnya, soal yang kedua. Oke, soal kedua. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 10 meter. 10 detik kemudian kecepatan mobil naik menjadi 3 kali kecepatan awal. Jika massa mobil adalah 1000 kg, hitung usaha yang telah dilakukan mobil tersebut. Wah, ini agak sulit sedikit ya, tapi kita coba kerjakan sama-sama. Yang pertama dulu diketahui, kita tuliskan dulu ya hal-hal yang penting di sini. Yang pertama adalah kecepatan. Nah, di sini kecepatannya adalah kecepatan awal ya. Kenapa kecepatan awal? Karena ada 10 detik kemudian kecepatan mobil naik. Nah, berarti ini adalah kecepatan awal nih. Kecepatan awal nilainya V0 ya, simbolnya 10 meter per second. Kemudian Vt, nah ini kecepatan mobil naik ya, kecepatan akhir itu adalah 3 kali V0, ya kan 3 kali kecepatan awal. Berarti kalau kecepatan awalnya 10, berarti 3 kali V0 berarti 30 meter per second. Oke, cukup jelas ya. Massa mobil, nah M ya di sini ya. M adalah 1000 kg. Oke, ditanya adalah usaha atau W besar. Oke. Nah, kita jawab sama-sama di sini. Untuk menjawab, kita langsung rumus saja. W sama dengan F dikali delta S ya, atau S ya. Delta X boleh juga, nggak apa-apa. Kita pakai delta S ini. W sama dengan F dikali delta S. W sama dengan F dikali delta S ya. Nah, F-nya ada nggak di sini nih? Nah, kita cari dulu nih. F ada nggak? F-nya nggak ada ya. Berarti kita harus cari F dulu nih di sini. S-nya ada nggak juga?
Nah, S juga tidak ada ya, jarak tidak ada di sini ya. Nah, berarti kita harus cari dulu nih, cari F dan cari delta S. Oke, kita cari yang pertama dulu. Oke, jadi rumusnya nanti kita mau ngitung pakai ini ya. Cuma F-nya kan nggak ada ya, jadi kita cari F dulu nih. F itu rumusnya adalah M dikali A ya, gitu ya. M-nya ada nggak? M ada, 1000 kilogram ada ya. Nah, A-nya ada nggak di sini? Nah, A ternyata juga nggak ada. Nah, ini yang merepotkan sekali nih. A ternyata tidak ada. Berarti kita harus nyari apa? Nyari A lagi. Oke, kita cari A lagi nih. A itu rumusnya di GLBB kemarin ada banyak ya. Kita pakai yang paling gampang nih karena di sini ada V0, ada VT ya. Kemudian T ada nih T. Sorry, saya lupa di sini ya. T ada 10 second. Nah, ini T ya nih. Ini T nih. Nah, 10 second ada waktunya. Berarti kita pakai rumus yang VT sama dengan V0 plus A dikali T. Ini kan ada A, kita dapat A nanti di sini. Oke, VT-nya adalah 30, V0-nya adalah 10, ditambah A dikali T-nya 10. Oke, jadi 30 ini 10 ya. Berarti dikurang 10 sama dengan 10 A dikali 10, 10 A. Berarti 20 sama dengan 10 A. Oke, saya tulis di sini sambungannya ke sini ya. Nah, sini nih saya sambungannya. Berarti 20 per 10 sama dengan A. Oke, berarti A sama dengan 2 meter per sekon. Oke, jadi A sama dengan 2 meter per second. Nah, ini belum selesai nih. A ini kita gunakan dengan M. Nah, kita mau pakai A-nya untuk dipakai ini ya. Untuk dipakai menghitung F kan tadi kan. Oke, berarti saya lanjut ke sini nih. Nah, F sama dengan M dikali A. Oke, ketemulah 1000. M-nya 1000 kan, dikali A-nya 2, berarti 2000 Newton. Ini baru F-nya. Kita kan rumus yang mau kita cari ini nih. Kita baru dapat F 2000 Newton. Nah, sekarang kita mau mencari delta S nih. Oke, delta S kita cari lagi di sini nih. Oke, delta S ini rumusnya banyak nih, ada dua nih. Yang pertama ada VT kuadrat, V0 kuadrat plus 2A delta S. Ini rumus yang pertama. Yang kedua adalah delta S sama dengan V0 dikali T plus setengah AT kuadrat. Kalau lupa silahkan dibuka lagi video mengenai GLBB. Nah, ini bisa kita pakai dua nih. Mau yang ini bisa, yang ini juga bisa. Oke, saya pakai yang ini saja ya. Nah, yang ini yang saya pakai nih ceritanya. Pakai ini juga bisa ya. Saya pakai ini aja tapinya. Oke, delta S, kita mau nyari delta S ya, V0T. Nah, ini kita tidak pakai yang ini ya. Saya kotak ini, nggak dipakai nih dulu. Jadi saya pakai yang ini. V0-nya adalah 10. T-nya adalah berapa tadi? 10 ya. 10 ditambah setengah A-nya ada nggak nih? Nih A yang kita pakai ini tadi nih. A-nya 2 dikali T-nya 10 dikuadratkan. Oke? Berarti 10 dikali 10 100 ditambah ini kita coret saja bisa ya. Setengah dikali 2 kan 1 ya. Oke, 10 dikuadratkan 100 lagi. Berarti 100 tambah 100 200 meter. Oke, berarti dia berpindah jaraknya sejauh 200 meter. Oke, ini ya. Jadi kita nemu di sini nih. Nah, rumus ini, dua ini yang kita hitung tadi, kita kembalikan ke sini. Karena rumusnya kan yang ditanya adalah usaha. Nah, jadi saya tuliskan di sini ya. Oke, W itu kan tadi adalah F dikali delta S. Nah, F-nya sudah kita hitung yaitu 2000. Oke, dikali delta S-nya adalah 200. Ya, berarti hasilnya adalah 400.000 ya. Nah, atau 4 dikali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5 pangkat 5 Joule. Nah, inilah hasilnya. Jadi 400.000 Joule. Jadi usaha yang dilakukan mesin tersebut. Jadi usahanya adalah 400.000 Joule. Oke, cukup jelas ya mengenai yang ini. Oke, soal terakhir. Soal yang ketiga kita bahas mengenai energi deh. Nah, yang energi belum kebahas ya.
Oke, ini soal yang ketiga. Seorang atlet melontarkan tolak peluru bermasa 4 kilogram. Jika energi kinetik adalah 288 joule, berapa kecepatan lemparan atlet tersebut? Oh, ini gampang nih. Berarti di sini ada gerakan ya, atau bendanya sedang bergerak, berarti otomatis ini adalah energi kinetik. Jelas juga di sini ya. Nah, di sini tulis ya energi kinetik. Kita tulis dulu diketahui. Nah, diketahuinya adalah M sama dengan 4 kilogram. Kemudian energinya EK ya, itu adalah 288 joule. Oke, yang ditanya adalah kecepatan. Ditanya V ya. Oke, berarti rumus EK kita tahu ya, setengah M dikali V dikuadratkan. Oke, EK-nya adalah 288 sama dengan setengah dikali M-nya adalah 4 dikali V kuadrat. Nah, ini kita coret, berarti 2 tersisa ya. 288 sama dengan 2V kuadrat. Saya sambung ke sini nih. Nah, berarti 288 dibagi 2 sama dengan V kuadrat. Nah, berarti V kuadrat sama dengan 144 ya kan? Nah, berarti V-nya itu adalah akar dari 144. Nah, akar 144 itu adalah 12 meter per second. Jadi kecepatan ini lemparannya adalah 12 meter per second. Oke, cukup jelas sekali mengenai usaha dan energi kali ini. Mudah-mudahan ini membantu kalian dalam belajar. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.